Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada pagi hari ini, judul renungan firman kita adalah Mujizat Tuhan masih ada. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pastinya mengharapkan mujizat setiap hari gitu ya. Kita pengennya mujizat Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Betul bukan? Nah, di dalam Alkitab cerita di mana Tuhan Yesus saat itu melakukan banyak sekali mujizat. Entah itu mujizat kesembuhan, kelepasan, kecukupan, dan sebagainya. Nah, pada saat ini banyak sekali kita orang-orang percaya menanyakan bahwa apakah mujizat Tuhan itu masih ada? Pada kenyataannya Tuhan kita itu belum berhenti melakukan mujizat sampai saat ini. Kita semua, saya dan saudara ada sampai saat ini, itu juga merupakan mujizat dari Tuhan. Setiap hembusan nafas kita itu juga mujizat dari Tuhan, saudara. Mungkin di antara kita ada yang bilang ya, aku loh gak pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Gak ada mujizat terjadi dalam keluargaku gitu ya. Saudara, bukan berarti Tuhan berhenti melakukan mujizat. Bukan berarti Tuhan gak sanggup menggenapi janji-janjinya, menyatakan mujizatnya bagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama lihat dalam Alkitab dengan tegas berkata begini. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, saudara, jelas sekali di sini bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Selama Tuhan masih bekerja, maka mujizat itu masih ada. Amin, saudara. Tetapi kitanya ini juga harus sadar gitu loh. Bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, itu ada masa, ada rentang waktu yang bisa saja terjadi untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan itu nyata. Kita semua tahu tentunya ya bahwa waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Saya tahu di mana kalau kita disuruh nunggu itu memang gak menyenangkan gitu ya. Apalagi kita menunggu sesuatu yang sangat kita butuhkan saat itu juga. Menunggu jawaban dari doa-doa kita setiap hari. Apalagi menunggu mujizat Tuhan, saudara. Saat kita butuh uang untuk bayar sekolah anak, untuk bayar hutang, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Sehingga kita ini tidak lagi melihat rentang waktu yang Tuhan kasih dalam setiap jawaban doa kita. Seringkali kita ini gini, kok doaku gak dijawab ya? Kok Tuhan belum kasih jalan keluar atas masalahku? Kok Tuhan gak kasih berkat ya buat aku? Kira-kira lewat siapa ya Tuhan mau pakai? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau yang kita lemparkan daripada kita ini fokus untuk menunggu jawaban yang sesuai dengan waktunya Tuhan, saudara. Saudara, yang Tuhan mau kita ini disuruh belajar mengerti sama waktunya Tuhan. Saya yakin ya, kita semua percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan adalah Tuhan yang selalu dan akan menggenapi janji-janji firman-Nya. Dia selalu ada buat kita, bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Cuman, ini saudara, kitanya aja yang ketika kita diproses sama Tuhan, kita selalu menganggap bahwa proses yang Tuhan kasih itu terlalu lama buat kita. Saudara, yang Tuhan mau kita ini mengerti tentang prosesnya Tuhan gitu ya. Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Maksudnya Tuhan itu apa? Kok ngasih rentang waktu yang lama menurut kita? Ketika kita berdoa dan doa kita naikkan sampai doa itu terjawab sama Tuhan, pasti ada rentang waktu. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita. Untuk mengerti setiap proses yang Tuhan kasih sama kita. Semuanya ada waktu, saudara.
Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai keempat. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ingatlah saudara ketika Tuhan ngasih mujizat sama Abraham. Tuhan bilang bahwa Abraham akan mempunyai keturunan. Dan banyaknya keturunan Abraham itu seperti bintang-bintang di langit. Kita bisa nggak menghitung bintang di langit? Nah, sebanyak itulah anaknya Abraham. Kalaupun saudara, kita bisa menghitung bintang, itu diperlukan waktu. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk menghitung bintang tersebut? Intinya adalah Tuhan akan memberikan mujizat buat Abraham, tapi butuh waktu. Ada proses yang harus Abraham alami, maka mujizat akan dinyatakan bagi Abraham. Saudara, satu hal ketika kita diproses sama Tuhan, jangan berusaha mempercepat waktunya Tuhan. Seperti ceritanya Abraham. Bagi Abraham merasa nggak mungkin akan ada anak dalam mereka. Tetapi di tengah-tengah proses yang Tuhan kasih, ada hal-hal yang Abraham timbulkan. Karena apa saudara? Abraham ingin mempercepat waktu yang Tuhan kasih. Nah, masalahnya apa saudara? Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Di tengah keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, di saat kita menantikan mujizat Tuhan, apa yang terjadi? Kita cenderung lelah, nggak sabar menanti, pengennya kalau bisa segera dapat jawaban. Nah, waktu tunggu membuat kita itu kecewa, putus asa. Kita berusaha sendiri dengan kekuatan kita. Kita mencari jalan keluar sendiri yang kita anggap itu yang terbaik menurut kita. Dan yang lebih parahnya lagi, kita ini mendesak Tuhan. Kita mengatur Tuhan. Dapat memang saudara, Abraham dapat anak, tapi banyak peristiwa-peristiwa setelah itu yang terjadi. Karena jalan-jalan Tuhan yang dipotong. Peristiwa yang membuat kita itu susah sendiri. Gak bisa menikmati mujizat Tuhan dengan sukacita. Saudara, waktu Tuhan itu yang terbaik. Kita manusia hanya bisa menikmati proses yang Tuhan kasih. Menikmati rentang waktu yang Tuhan kasih buat kita. Dan Tuhan akan menggenapi dan menyatakan mujizatnya yang dahsyat buat kita. Saya tutup dengan Efesus pasal yang kelima ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya nggak tahu masalah atau pergumulan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Mungkin itu sangat berat bagi saudara. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa percayalah Tuhan punya 1001 macam cara untuk melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Yang penting kita percaya dan berharap hanya pada Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan kami mau belajar untuk selalu berharap hanya pada Engkau saja. Kami mau untuk selalu diproses karena kami yakin masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin.